Ini ada penengah yang mengaku bisa menjelaskan kedua belah pihak secara singkat. Ini formulasi apa yang dikatakan oleh Pak Max Lawalata? Kita berikan kesempatan dulu. Pak Erari dengan Pak Gembala, kabar ya. Pak Yosua, tapi begini, harus ada syarat loh. Syaratnya itu harus ada tertulis nomor berapa di ini. Jangan menurut saya, jangan. Nanti kita debat kusir. Kan itu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya bicara ya. Boleh. Saya ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, Bapak tadi mengatakan resolusi nomor berapa, Pak? 15-14. Bapak Jeffrey, Bapak Ponto. Ada satu hal yang sama sekali tidak, dan saya menolak ke Pak Jeffrey untuk mendukung Pak Jeffrey dan membantu Pak Ponto mengerti lebih baik. Sebetulnya Papua tidak membutuhkan agreement apa-apa. Tidak perlu. Mari bersama-sama kita coba cek agreement yang disebut the South Pacific Commission yang dibuat di dalam South Sea Conference held in Canberra 28 Januari sampai 6 Februari 1947 sebelum New York Agreement itu. Di situ sudah ditetapkan bahwa bangsa-bangsa atau negara-negara yang berada di South Pacific mulai dari Flores sebetulnya sampai ke Pasifik, sampai ke Fiji dan pulau-pulau kecil lainnya saya tidak hafal namanya, itu sudah punya hak untuk merdeka. Tapi kemerdekaannya mereka tentu tidak langsung kemerdekaan politik, ada schedule-nya. Sudah karena itu Belanda menyiapkan tentu bukan Belanda yang menjajah seluruh wilayah yang menjadi South Pacific Commission itu, tetapi wilayah-wilayah yang termasuk dalam South Pacific Commission itu, termasuk Maluku di situ. Nah, mereka akan otomatis bebas, otomatis merdeka. Nah, untuk Belanda sudah siapkan untuk Papua merdeka dimulai dengan Belanda menyiapkan segala instrumen untuk sebuah negara, cetak bendera lah, ada lagunya, dan 1 Desember 1961 mulai melangkah menuju itu, belum kemerdekaan politik. South Pacific Commission, coba periksa itu dan baru kita mulai bicara lebih banyak. Bapak Yaakob Rumbiak mengatakan tidak butuh agreement untuk Papua merdeka. Ya justru dibawa ke satu agreement yang kemudian diputar balik ngakar-karuan dengan segala rekayasa sehingga terjadilah apa yang sekarang kita alami. Artinya Pak Joshua, tadi saya katakan saya coba masuk untuk memberi penengahnya. Mari coba bicara tentang South Pacific Commission. Canberra 28 Januari 1947. 28 Januari sampai 6 Februari, dari 28 Januari 48 sampai 6 Februari 47. Di situ ditetapkan sudah merdeka, persiapan untuk kemerdekaan, termasuk Maluku. Tunggu waktunya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Max. Tenang dulu. Pak Jeff mau tanggapi? Silakan Pak Jeff. Singkat Pak. Ya, bagi saya itu sangat betul apa yang disampaikan oleh Pak Max ya. Pak. Ya. Betul. Jadi saya masih kembali kepada titik di mana dasar pembentukan negara Papua Barat, yaitu pada 1 Desember 61 sebagai embrio, dan juga di mana proses manipulasi dan kita melihat bahwa sangat jelas ya bahwa di mana Indonesia menduduki Papua Barat itu betul-betul bersifat kolonial, bahwa rakyat Papua dibunuh, dibantai sejak 1963 sampai detik ini. Itu bukti di mana bahwa ada penjajahan di atas tanah Papua. Bagaimana Indonesia membungkam semua hak-hak demokratik rakyat Papua dan juga semua asumsi-asumsi hukum yang dijelaskan oleh Bapak Ponto tadi, itu merupakan asumsi hukum sepihak yang tidak pernah memberikan hak demokratik kepada rakyat Papua untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Jadi pelanggaran HAM yang terjadi, manipulasi sejarah, itu semua membuktikan bahwa
Indonesia sedang menjajah bangsa Papua dan sedang memanipulasi ada kebenaran sejarah yang ada sejak 1961. Rakyat Papua sudah merdeka, berdaulat, memiliki semua atribut kenegaraan, dan ini yang menjadi dasar rakyat Papua masih berjuang sampai detik ini. Terlepas daripada asumsi yang tadi disampaikan bahwa ada Canberra Agreement yang juga menjamin rakyat Papua sebagai South Pacific Commission untuk menentukan nasibnya sendiri. Mungkin hal-hal yang lain bisa dijelaskan oleh Bapak Pilerari. Oke. Sorry, Bapak, sorry, saya masuk sebentar. Ini bukan asumsi Pak Jeffrey, tetapi fakta sejarah. Ya, perhatikan betul. Perhatikan betul. 28 Januari 1946 sampai 6 Februari 1947. Belanda dan sebagainya itu mereka wajib menyiapkan kemerdekaan bagi daerah-daerah yang dibebaskan itu. Nah, baru direalisir tahun 1961. Belanda mulai merealisir kewajibannya itu untuk Papua. Makanya betul, itu dia. Terima kasih. Itu poin saya. Itu poin saya bahwa rakyat Papua punya dasar untuk merdeka itu dalam resolusi 1514. Oke. Baik, sudah ditangkap Pak. Jadi tenang dulu. Soalnya apa yang dibicarakan ini sebenarnya orang sudah pada lihat, sudah pemilahannya udah jelas, benang merahnya udah jelas semua nih. Kalau di Alkitab pakai dua benang merah dengan benang biru. Jadi benang biru untuk pisahkan perjanjian lama, perjanjian baru, benang merah untuk cari ayat-ayat tertentu. Jadi udah tinggal bacanya aja. Sebelum Pak Ponto respon lagi, ini Pak Pil Erari. Saya urutkan dulu Pak Pil Erari. Ini kan Anda sudah amati dari awal nih Pak. Bahkan Anda juga termasuk pelaku sejarah. Anda ada di dalam bingkai prosesi politik Papua. Bagaimana tanggapan Anda dengan semua uraian ini Pak? Silakan Pak. Saya pertama-tama harus menyampaikan turut berduka terhadap semua ibu-ibu, anak-anak yang mengungsi, mereka yang dibunuh. Kita perlu berdoa buat mereka, karena mereka menjadi korban kepada suatu proses yang hari ini kita sedang bicarakan tentang makna 1 Mei bagi Papua. Jadi Bishop Joshua dan semua teman-teman, sebagai pendeta Pak Ponto, saya harus katakan bahwa pertama, Belanda waktu menjajah baik Indonesia maupun Papua, dia bunuh banyak orang di Jawa. Saya tahu sejarahnya. Jalan pos dari barat ke timur, rute pos itu banyak kepala-kepala kampung yang dibunuh, digantung oleh orang Belanda. Dan di tempat-tempat lain banyak orang-orang Indonesia yang dibunuh, di Makassar, di Manado, dan di tempat lain. Tapi di Papua, dalam catatan sejarah, belum ada satu peluru dari Belanda yang masuk ke tubuh orang Papua. Orang Belanda belum pernah membunuh orang Papua. Tapi setelah 1 Mei 63, apa yang terjadi? Pelanggaran HAM terbesar di Papua dimulai sebelum 1 Mei 63, sebelumnya juga sudah ada. Tapi sejak itu sampai hari ini, ribuan orang Papua dibunuh, dihilangkan. Banyak ibu-ibu yang diperkosa sampai mati. Ini dilakukan oleh yang namanya saudara sebangsa dan setanah air. Akibat dari kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, orang Papua ditusuk dari belakang. Banyak orang Papua dibunuh. Dan untuk mereka itulah saya minta hari ini kita berdoa bagi banyak orang Papua, keluarga Papua yang tidak punya ayah, tidak punya suami, tidak punya mama, tidak punya anak-anak. Jadi ini yang pertama saya ingin sampaikan.
Kedua, Pak Ponto, tadi disebut tentang PEPRA. PEPRA adalah sebuah peristiwa yang disebut sebagai malapetaka. Malapetaka bagi orang Papua. Tragedi yang menimpa orang Papua. Sebab apa? Sejak itu sampai hari ini, ribuan orang Papua dibunuh, dibantai, diperkosa, dan seterusnya. Jadi, saya kira ini sudah clear, Pak Ponto dan kita semua, bahwa hasil daripada kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi itu adalah sebuah penderitaan. Yang tadi kita dengar dari lagu. Apakah dulu kami adalah Eden? Atau apakah sekarang ini adalah neraka? Memang, ini adalah neraka bagi orang Papua. Banyak orang air mata jatuh. Banyak kampung hilang. Orang Papua hanya membutuhkan sekarang ini pertolongan Tuhan. Tuhan dengar semua jeritan. Sebelum mereka mati, mereka minta tolong. Tuhan, tolong saya. Seorang kepala suku di Serui, waktu perutnya dibelah oleh Kapolres, dia masih berteriak, Papua pasti merdeka. Saya tunjukkan foto itu ke SBY pada waktu kami bertemu. SBY lihat foto, apa kata SBY? Saya akan bertindak. Sebelum bertindak, kepala Kapolres itu sudah dibunuh juga dengan cara yang sama. Jadi inilah tragedi yang menimpa orang Papua sejak 1 Mei 63. Jadi Pak Ponto, saya terima kasih sekali untuk semua penjelasan tadi. Dan saya pikir Jeffrey, kita akan undang Pak Ponto menjadi penasihat, advisor. Kalau kita akan bawa masalah kita ke PBB, kita minta beliau sebagai penasihat kita ke PBB. Beliau tahu sejarah. Dia orang Sangir. Mereka yang bawa Injil dan bahasa Melayu ke Papua. Orang Sangir itu. Jangan lupa saya bawa ke PBB. Aduh. Orang Manado juga. Lewat Samratulangi. Siap. Jadi kita bertemu di situ, Pak Ponto. Orang Sangir, orang Ambon, orang Manado harus mendukung Papua untuk merdeka. Wah. Pak Ponto, Bapak harus mendukung Papua untuk merdeka. Baru Bapak itu Ponto, orang Sangir, yang bawa Injil dan bahasa Melayu ke Papua. Saya khotbah di sekitar laut. Sebelum khotbah, saya minta kita nyanyi satu lagu. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Lagu itu begitu nyanyi, Pak Ponto, ibu-ibu yang duduk di depan gereja itu, mereka keluar, sapu tangan mereka, seka, mereka menangis. Ibu-ibu itu, mereka tahu bahwa itu lagu itu dibawa oleh guru-guru Sangir ke Papua. Kita bertemu di situ. Nah, karena itu saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa bicara memperingati 1 Mei bukan sebagai berkat. Harus akui, 1 Mei itu bukan berkat untuk orang Papua. 1 Mei adalah tragedi, malapetaka bagi orang Papua yang kita harus perbaiki dengan sebuah proses. Kita harus cari solusi. Jeffrey dan teman-teman semua, kita perlu solusi. Kita minta Jokowi untuk membuka sebuah kesempatan, sebuah pertemuan untuk rakyat Papua menyampaikan aspirasi mereka secara bulat, orang adat, gereja, perempuan, akademisi semua bersatu untuk menyampaikan pesan kepada Indonesia. Sudahlah. Cukup sudah. Cukup sudah pengorbanan yang sudah diberikan oleh Papua.
Jadi kita perlu minta sebuah dialog yang pernah dibuat oleh Habibie dulu itu. Meminta Jokowi mengorganisir sebuah dialog terbuka di mana orang Papua datang dan minta baik-baik kepada pemerintah Indonesia untuk melepaskan Papua dengan segala hormat dan kita menjadi dua negara sahabat, Indonesia, Papua. Kenapa? Banyak orang Papua kawin orang Batak, Jawa, Manado, Sangir, Bali, jadi satu, ya, dua negara, Indonesia dan Papua. Dan ada dua ayat yang saya sudah siapkan untuk saya baca. Pertama dari 1 Petrus. 1 Petrus 5 ayat 15 dan 16. Yang intinya adalah kita harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab berdasarkan pengharapan yang ada pada kita secara murni. Kita minta PBB bertanggung jawab terhadap banyak orang yang dibunuh di Papua. Maka kita butuh sebuah proses yang baru untuk Papua dan Indonesia. Dan saya baca dari Wahyu 20 ayat 21. Tengoklah, aku jadikan semuanya baru. Kita butuh sebuah pembaruan demi keadilan dan perdamaian untuk orang Papua dan untuk Indonesia. Saya kira Pak Ponto, saya tidak bicara lama-lama karena memang intinya sudah saya bicara tadi, intinya itu begitu. Kita butuh support Pak Ponto kepada kami untuk kita membawa masalah Papua ke PBB. Bulan September tahun ini, kita akan cari biaya untuk membiayai Pak Ponto, Bung Bishop Joshua, Jeffrey, dan teman-teman. Kita ke New York di bulan September. Kita cari biaya. Saya cari biaya untuk itu. Jadi begitu Pak Ponto, Jeffrey, dan teman-teman yang nanti akan bicara kemudian, terutama kepada Bishop Joshua, saya undang untuk nanti datang ke Papua setelah kita bertemu di Bali. Tunggu minggu depan saya ke Jakarta ya. Oke, siap. Saya datang ke gereja. Saya datang ibadah di gerejamu. Siap, Pak Pil Hotbah. Oke. Terima kasih. Baik. Pak, jangan takut kalau Pak Ponto, saya yakin Pak Ponto mau ikut karena sudah pensiun dari militer, jadi tidak ada ikatan sama sekali. Jadi advisor juga, saya dorong Pak Ponto jadi advisor Papua. Wah, luar biasa. Silakan Pak Ponto, singkat, lalu ada Pak Bram mau sampaikan 2 menit, ada satu hal yang penting. Gini Pak, bagi saya ini hari ini tuh surprise mendengar ini ya. Iya. Suara Pak, sedikit. Jadi ini surprise, kenapa? Saya selama ini kan bertemu dengan pejabat-pejabat Papua. Bupati, orang asli Papua. Gubernur, orang asli Papua. Sekda, orang asli Papua. Tapi saya tidak pernah mendengar yang disampaikan tadi itu. Sehingga dalam pikiran saya, fine-fine saja. Kalaupun ada, ya yang normatif-normatif, kenakalan-kenakalan. Tapi kalau lihat begini kan, betapa menyedihkan kalau dipikir. Nah, pertanyaan saya, kemana ini para pejabat orang Papua ini? Mereka berada, padahal seharusnya mereka yang paling depan untuk mengurusi ini. Betul. Karena sepengetahuan saya, salah satu jalan untuk membuat supaya Papua ini tenang itu adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk memerintah di wilayahnya sendiri. Dalam
Otonomi khusus tuh jelas orang asli Papua, ndak ada bupati di Sangir orang asli Sangir, ndak ada di Manado orang asli Manado, ndak ada. Tetapi untuk Papua itu dideskripsikan sedemikian rupa. Ini apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan data yang sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Tapi ternyata kan ini tidak terdapat. Lalu bagaimana seperti itu? Sehingga pertanyaan saya, sekarang saja sudah seperti begini, kalau nanti apa nggak lebih susah lagi? Kan itu, sekarang masih ada Indonesia, mau dibilang itu biadab atau tidak, masih ada yang di tengah. Tetapi pertanyaan saya, kemana para pejabat, kemana para kepala desa yang paling dekat itu untuk menyampaikan ini? Apakah itu kepada bupatinya atau kemana? Para senator kemana? Iya, para senator yang mewakili Papua itu kemana? Nah ini kan yang membuat situasi menjadi ya itu tadi saya baru dengar seperti itu, ada yang dibelah, ada yang ini, ada yang itu. Nah, ngeri Pak, ngeri. Banyak sekali faktanya. Terus kemana itu tadi? Sambungan resminya itu kemana? Karena dari berita seperti itu kan kalau kita tidak kan selalu melihat dari dua. Lihat dari yang fakta di lapangan, baru kita lihat dari mana para pejabatnya itu seperti apa ini. Nah, karena pejabatnya sekarang sudah orang asli Papua semua. Nah, seperti apa ini pejabatnya? Apa? Jangan sampai pejabat memanfaatkan itu, pejabatnya yang memanfaatkan untuk menindas rakyatnya sendiri. Kan bisa saja. Bisa. Nah, kan bisa aja. Nah, itulah makanya sebelum kita keluar, coba kita lihat dulu pejabatnya nih, itu satu. Ada MRP. Saya ingat juga ada MRP. Majelis Rakyat Papua. Kemana Majelis Rakyat Papua ini? Suaranya tenggelam ini. Saya tidak pernah dengar lagi ini. Suaranya ini. Sudah pada kenyang, Pak. Sudah pada kenyang. Jadi mau tidur. Nah, justru itu. Makanya saya tanya kembali sekarang. Kalau kita berbicara orang Papua, yang mana ini? Yang mana? Supaya jelas, Papua ini diwakili siapa sih? Kalau saya bicara orang Papua ini, siapa yang sama bicara? Bicara sama pejabatnya, bicara sama pendetanya, bicara sama panglima perangnya, atau bicara sama mana ini? Ini, jangan sampai kita berharap lepas itu lebih bagus, ternyata lebih jelek daripada sekarang. Contoh, Afrika itu coba. Untuk menghidupi diri saja, Afrika itu beberapa negara sekarang harus menjadi perampok di tengah laut untuk menghidupi diri karena sudah perang saudara yang tidak habis-habis. Nah ini, jadi sebelum kita melangkah, mari kita bicara baik-baik. Lihat dulu masalahnya di mana. Nah itu, kita lihat masalahnya di mana supaya kita bisa mengambil jalan yang terbaik. Kita bicara dulu. Nah, bicara yang paling dekat itu sebenarnya adalah pejabatnya. Itu paling dekat. Lah kalau sekarang pejabatnya diundang sini nggak tampil, nggak ngomong, lalu gimana? Gimana coba? Pasti yang didengar itu pejabatnya. Yang di Bapak sih nggak dengar. Ini saya kasih tahu bagaimana ke budaya kita kalau mendengar itu. Pasti yang dengar pejabat dulu. Apa sih kata pejabat itu? Kenapa? Karena asumsi kita pejabatnya itu orang yang terdekat dengan rakyatnya dan pejabat harus membela rakyatnya. Nah, jadi itu Pak. Jadi Pak Joshua mungkin Pak Tewo bisa undang pejabat lah satu saat, kita jangan ngomong dengan ini begini kayak apa. Mau enggak ya? Rencana senatornya Pak Yoris Raweyai mau bicara tanggal 4 atau tanggal 5 sebelum dia ke... Pak Yoris kan orang Jakarta, bukan orang di Papua sana. Cari yang ada di Papua sana. Oh, yang di Papua. Iyalah, cari kepala desa Nduga atau Bupati Nduga yang sekarang ribut. Siapa yang bisa rekomendasi? Jadi betul-betul ada orang di lapangan yang di hari-hari ada di situ dia. Kan itu. Mereka takut Jakarta, Pak. Jakarta agak serem, horor. Ya inilah, lewat sini aja, nggak usah ke Jakarta kan. Oh, ini
Paradoks Papua direkomendasi resmi nih oleh Kepala BAIS nih. Kan sudah paradoks sekalian. Jadi kita dengar. Sekalian, betul. Kan kita pengumpulan data lah. Kalau intelijen kan pengumpulan data, suara hantu pun kita undang kok untuk dapatkan data. Ah, itu dia, mantap. Iya kan? Betul. Jadi karena apa? Dalam laporan saya selalu itu, pada hari ini tanggal sekian disampaikan oleh Mr. A yang jabatannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak benar, dia yang kena, kan gitu. Betul. Jadi ada pertanggungjawaban. Walaupun di hari ini begini, pada hari ini di YouTube Pak Bishop Yosua, si A bicara apa, tentang apa, itu harus benar. Makanya saya bicara harus saya tulis supaya tidak salah. Kalau salah nanti undang-undang ITE kena, yang ngambil data itu untuk pengambilan keputusan. Karena saya terbiasa, apa yang saya sampaikan itu pasti akan dijadikan dasar untuk pijakan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Oke. Sehingga tidak boleh salah. Baik. Harus sesuai. Nah, inilah saya bilang. Kalau memang kita mau, ayo. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Setuju Pak. Paradoks Papua ini sudah jadi forum sebenarnya. Forum dengar pendapat dari berbagai pihak. Mestinya ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, TNI, Polri, dan semua pihak-pihak yang merasa bahwa mereka pegang yang benar, harus klarifikasi di sini. Apa yang benar? Saya masih tunggu Pak Sebi Sambom itu. Mana 11 orang yang dia bilang mati itu? Ya kan itu sampaikan resmi loh itu. Jadi kalau forum ini bisa dipercaya, apa yang disampaikan kepada Pak seperti Pak Sebi Sambom harus benar. Jangan provokasi. Nanti rusak ini. Perjuangan. Rusak apa kita punya pembicaraan ini, nanti akan dibilang itu apa itu keranjang sampah saja itu. Ya. Jadi saya masih tunggu Pak Sambom punya itu. 11 orang itu kemana? Ada apa tidak? Kalau tidak bilang tidak, kalau ada. Supaya jelas pembicaraan kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kasih contoh. Yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Ada datanya, ada semuanya bisa kita diskusikan. Karena ini apa? Ini untuk pengambilan keputusan ke depan, nggak main-main. Kan itu. Ya. Jadi terima kasih. Oke, Pak, sebelum Pak Gembala, Pak Darius, ini ada hal penting yang disampaikan juga. Pak Jeff, nanti tolong kasih tahu anak-anak OPM supaya apa yang dikatakan Pak Sebi Sambom 11 mayat itu masih belum diserahkan atau bagaimana, tolong diklarifikasi lagi nanti Pak. Ini mudah-mudahan Pak Sebi juga dengar ini, supaya ada pertanggungjawaban. Pak Bram Goram, sabar dulu Pak, karena Pak Darius ini direkomendasi secara resmi dari lembaganya untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dari perspektif yang sudah ada. Silakan Pak Gembala, dibuka dulu, unmute dulu Pak Darius. Pak Darius Nawi, Pak, silakan Pak. Oke. Iya, baik. Shalom. Shalom. Buat Pak Soleman, Pak Tuan Jeffrey Bomanak, Tuan Pendeta Erari, dan semua pemirsa, Tuan Pendeta Yosua Teu, moderator di malam ini yang luar biasa, bersemangat setiap waktu. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga saya mau ucapkan selamat memasuki bulan baru ya, bulan Mei. Hari ini tanggal 1. 1st of May. Ya, baik. Melihat di wawancara sebelumnya di paradoks ke-4, 5, dan 7 itu ada surat terbuka yang disampaikan oleh titisan Tuan Stefanus Samberi, JKI Papua. Itu saya memantau dan melihat sampai sekarang itu bahkan sudah 8 kali disurati kepada negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, tapi belum ada jawaban sampai detik ini terkait Tuan Pendeta Stefanus Samberi
dalam perjuangan sejarahnya berdiri sebagai pro rakyat pribumi yang berbeda dengan pro Belanda dari garis orang asli Papua. Dulu itu ada dua kelompok yang berbeda, pro dan kontra. Yang pro terhadap rakyat pribumi itu Tuan Stefanus Samberi, dan pro Belanda itu Markus Kaisepo dan sampai saat ini. Terkait 1 Mei ini, saya pikir itu kita sudah mengetahui dan mengikuti sejarah dan paparan dari titisan Tuan Stefanus Samberi, keturunan langsung Tuan Jack Samberi, terkait sejarah perjuangan Tuan Pendeta Stefanus Samberi yang adalah pemimpin besar bangsa Papua dari pro rakyat pribumi Irian Barat, West Papua. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa bisa mengikuti dengan seksama. Sehingga saya mau katakan bahwa sejarah 1 Mei itu adalah 1 Mei 1963 itu adalah waktu di mana surat perintah kerja oleh UNTEA atau PBB kepada kontraktor Indonesia untuk membangun Irian Barat. Dalam catatan sejarah di PBB itu tercatat bahwa ketika itu Irian Barat sebagai negara tertinggal yang harus dibangun, sehingga 1 Mei 1963 dari garis perjuangan Tuan Stefanus Samberi kami mengetahui bahwa ketika itu terjadi penyerahan surat perintah kerja kepada Indonesia sebagai kontraktor untuk membangun wilayah Irian Barat atau negara tertinggal, yaitu Irian Barat West Papua, karena New York Agreement sampai melahirkan UNTEA, Roma Agreement, kemudian SK Presiden RI kepada Tuan Stefanus Samberi sebagai Ketua Gerakan Merah Putih, kemudian persetujuan Ratu Juliana dari negosiasi untuk melaksanakan PEPERA oleh Tuan Pendeta Stefanus Samberi sampai pelaksanaan PEPERA 1 Mei 1969 sampai lahirnya resolusi PBB 2504, itu semua perjuangan Tuan Stefanus Samberi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Tuan Soleman Ponto. Ketika Tuan titisan Stefanus Samberi Jeki Papua menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, ini sudah 8 kali. Sudah 8 kali tapi tidak pernah diberikan jawaban balik kepada turunan dari Samberi yang atas nama negara Irian Barat. Tercatat di dalam PBB sebagai anggota negara tertinggal nomor anggota 206. Lanjut, Pak. Kemudian terkait dengan 1 Mei itu, penyerahan surat perintah kerja dari UNTEA PBB kepada Indonesia sebagai kontraktor, ada 4 aspek yang harus dilakukan kerja-kerja daripada kontraktor itu, yaitu ekonomi, pendidikan formal, kemudian yang kedua itu adalah pemberantasan buta huruf, kemudian yang ketiga itu adalah pembangunan, pengembangan sosial budaya rakyat Papua, kemudian yang keempat adalah ekonomi rakyat Papua.
Sementara infrastruktur itu baru akan dilakukan setelah tanggal 7 April 1967 Tuan Pendeta Stefanus Samberi atas nama negara bangsa Irian Barat menandatangani Freeport kontrak karya Freeport McMoran sebagai pihak pertama, barulah Indonesia melakukan pembangunan di bidang atau di aspek infrastruktur. Nah, itu sebabnya. Jadi Tuan Stefanus Samberi adalah penandatangan pertama kontrak karya pertama Freeport dan Jaya Papua, bukan dengan Indonesia. Iya, tidak ada Indonesia. Indonesia fakta sejarahnya ada. Bagaimana? Ada fakta sejarahnya, bukti surat-surat lengkapnya bahwa penandatanganan pertama PT Freeport McMoran dokumen Tuan Samberi mewakili Papua, bukan mewakili Indonesia, mewakili Papua. Iya, betul sekali. Dokumen lengkap yang sama persis ada di PBB, Amerika, Belanda, dan Indonesia, ada di tangan titisan Tuan Stefanus Samberi. Detik ini, Tuan Jack Samberi, bersama dengan tim netral Papua Bersatu. Nah, kalau ini tadi tadi Pak Ponto tanyakan, ini tadi yang Pak Ponto tidak tahu. Pak Ponto bilang, oh saya tidak tahu kalau itu ada sesuatu, beliau mesti meneliti lagi. Ya karena itu sebabnya Anda ditampilkan untuk menunjukkan ada satu puzzle, bagian puzzle sejarah Papua yang tidak ada dalam puzzle universal yang sedang dibicarakan sekarang. Jadi kalau kayak gambar Pulau Irian itu sudah dipasang semua bagian puzzle, ada satu yang bolong di tengah, itulah yang Anda pegang, Tuan Samberi pegang, Jack Samberi pegang. Sehingga kalau itu tidak ada bolong itu bagian itu. Jadi itu mesti masuk supaya lengkap seluruh bagian yang namanya puzzle Pulau Papua. Begitu kira-kira ya Pak. Silakan lanjut dulu sedikit. Silakan. Iya, jadi kemudian yang saya pertanyakan apa yang disampaikan oleh Tuan Soleman Ponto dari tadi terkait Belanda melakukan penjajahan kepada Indonesia sampai kepada Irian Barat, Papua, itu terbolak-balik. Itu wilayah Irian Barat itu dari Merauke sampai Aceh. Wilayah Irian Barat di dalam kekuasaan Belanda itu wilayahnya itu dari Merauke sampai Aceh. Bukan wilayah Indonesia dari Merauke sampai Aceh, tidak. Itu salah. Itu terbolak-balik. Wilayah Hindia Belanda dalam jajahan Belanda itu adalah Aceh sampai Merauke. Bukan wilayahnya Indonesia dari Aceh sampai Irian Barat. Sedangkan Indonesia atau NKRI itu baru terbentuk oleh PP nomor 21 tahun 1950 maksud saya. Tahun 1950 itu NKRI baru dibentuk setelah ada persetujuan 3 negara di dalam RIS. Termasuk Indonesia Timur. Dan pembentukan provinsi NKRI itu tidak ada Irian Barat di 1950 itu. Tidak ada Irian Barat di dalam PP itu, di dalam peraturan pemerintah NKRI atau RIS waktu itu 1950. Jadi Indonesia itu tidak ada sejarah bersama dengan Irian Barat itu, tidak ada itu. Ya demikian, saya pikir begitu, Tuan Pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Tahan dulu ya, Pak. Ini singkat tapi padat dan punya nilai tertentu yang harus dijawab oleh Pak Ponto. Apakah mau dijawab langsung atau tidak? Sebentar, sebelum Pak Ponto jawab secara lengkap, ada satu lagi yang mengaku bahwa dia punya semacam titisan dewa yang akan bicara. Ya, mungkin ini akan menambah kekuatannya.
Bram Goram, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Singkat, Pak. Pastor. Ya. Selamat malam Pak Ponto, selamat malam Pak Jeffrey dan kita semua ya, Pak hamba Tuhan dan kita semua. Terima kasih, senang sekali saya mengikuti channel ini malam ini, luar biasa. Ya, sebelumnya saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ponto. Terima kasih Pak Ponto untuk edukasinya yang luar biasa, membuka wawasan kita secara objektif dan rasional. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Ponto itu sangat tepat dan benar. Ya, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey dan juga yang lainnya, Pak Max, itu juga benar. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui tentang asas hukum dan prosedur, mekanisme, serta mekanisme hukum seperti yang dijelaskan oleh Pak Ponto tadi. Kalau kita melihat tentang asas hukum yang dikatakan lex posterior derogat legi priori, ini harus kita paham, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ponto tadi. Iya, yang merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat mengenyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, misalnya resolusi 1514, resolusi 1541, dan resolusi-resolusi yang lain yang dikatakan itu betul. Tetapi yang tadi Pak Ponto sudah sampaikan, itu tahun berapa, kenapa Belanda tidak mengakui kalau itu Pak Ponto luar biasa, terima kasih. Itu harus kita pahami. Apa yang disampaikan oleh Pak Max tentang Canberra Agreement 6 Februari 47, di mana membuat decommission South Pacific, itu juga betul. Tetapi ingat kita pada asas hukum yang disampaikan oleh Pak Ponto tadi. Memang benar yang dikatakan oleh tadi Pak hamba Tuhan juga, kalau kita berbicara tentang asas uti posiditis juris, maka kita akan temukan juga bahwa Papua sesungguhnya bukan Indonesia juga. Karena memang awalnya itu wilayah Netherlands Indies, tetapi ada deklarasi Batavia tanggal 7 Maret 1910, di mana Belanda juga sudah mengeluarkan wilayah Netherlands New Guinea keluar dari peta wilayah Netherlands Indies. Tetapi kita mau dan tidak mau, kenyataannya yang seperti Pak Ponto tadi bilang, bahwa Papua telah menjadi bagian daripada NKRI dengan resolusi 2504 itu. Nah, ini kekuatan hukum di mana Indonesia berkuasa atas Papua dan Papua ada di dalam Indonesia. Nah, terima kasih Pak Ponto. Inilah yang membuat kita terputar di sini. Pak Jaya, hormat, saya salut Bapak tadi Tuan bilang begitu. Tetapi penting bagi kita semua memahami konteks ini. Apa yang dijelaskan oleh Pak Ponto itu benar. Pertanyaannya begini, Pak Ponto, tetapi kan orang Papua sudah mendeklarasikan pemulihan negara West Papua, ya, yang namanya Negara Federal Republik Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 di Kongres Rakyat Papua III. Nah, ini juga soal bagi Indonesia karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat tetap. Nah, sehingga dengan deklarasi pemulihan negara West Papua di Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 itu, yang karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat tetap, secara otomatis resolusi 2504 yang mengikat kekuatan hukum Indonesia berkuasa atas Papua dan Papua di dalam Indonesia itu telah longgar. Ini yang kita harus pahami semua. Nanti sebentar saya ingin supaya Pak Ponto tolong menjelaskan kepada kita tentang deklarasi ini. Nah, terima kasih. Tadi Pak Ponto sudah bilang ada mekanisme dan prosedur untuk menggugurkan resolusi 2504 itu di PBB. Nah, saya mau kasih tahu untuk kita semua, mekanisme yang Pak Ponto bilang ini, itulah yang membuat sampai Presiden NRPB terpilih di dalam Kongres Rakyat Papua III itu sementara diam dan mengikuti prosedur itu, sama seperti Indonesia meratifikasi aturan hukumnya yang mengikat. Ya, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000.
Nah, ini di bagian-bagian ini sehingga kita harus paham ini. Semua kita yang orang-orang Papua yang berjuang ataupun pemerintah Indonesia yang sementara ini kita harus paham mekanisme yang disampaikan oleh Pak Ponto tadi. Sehingga kita tidak hanya berjalan keliling dan tidak akan sampai kepada titiknya. Bagi saya yang sedikit memahami prosedur hukum dan bagaimana politik, bagi saya deklarasi pemulihan kemerdekaan negara West Papua di Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 yang diumumkan secara resmi oleh televisi Al Jazeera, kemudian diberikan surat secara resmi oleh Kongresmen Amerika Eni Paloma Vega kepada Obama pada saat itu. Saya pikir ini memiliki kekuatan hukum. Ini catatan untuk pemerintah negara Indonesia, tetapi juga catatan untuk semua faksi perjuangan. Ini bagi saya itu final. Nah, saya mau kasih contoh satu video yang dari Bapak Mahmud MD. Makanya waktu baru saya bilang, coba Bapak Mahmud MD tolong terangkan asas hukum uti possidetis juris dengan resolusi 2504 itu. Review resolusi 2504 itu kalau telah jalan, maka dengan sendirinya akan gugur. Ada dua jalan. Jika negara Indonesia secara arif dan bijaksana mau mengakui kemerdekaan negara Federal Republik Papua Barat atau negara West Papua yang dideklarasikan, maka tidak penting lagi untuk menggugurkan resolusi 2504 karena itu dengan sendirinya telah gugur. Nah, tetapi apakah ada niat baik dari negara Indonesia atau tidak? Karena deklarasi pemulihan negara West Papua pada tanggal 19 Oktober 2011 sesungguhnya rakyat Papua tidak membentuk negara baru, tidak. Hanya memulihkan pembentukan negara West Papua di Kongres Rakyat Papua I tanggal 19 Oktober 61 oleh Komite Nasional Papua yang disetujui oleh Belanda dengan pengibaran bendera, tetapi digagalkan oleh Insinyur Soekarno dengan paham imperialismenya. Kemudian tidak membuat negara di dalam negara. Ini harus kita paham semua, baik penyelenggara pemerintah ataupun semua faksi perjuangan Papua Merdeka, sehingga kita tidak ada di dalam skema NKRI harga mati, Papua Merdeka harga mati. Gugur sudah karena orang Papua sudah mendeklarasikan negara ini. Saya mau kasih tunjuk video satu yang bagaimana Pak Mahmud MD sampaikan. Ini videonya.